Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Pak Aldo ya dalam pembelajaran yang ketiga. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, Bapak pimpinan di sini, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau tanya. Kemarin anak-anak belajar tentang apa bersama Pak Aldo? Kemudian di hari Selasa bersama Bu Nur? Iya, ada belajar pantun. Kemudian apa lagi? Betul. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 sama subtema 1, tapi pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak di rumah melakukan kegiatan apa? Membantu orang tua? Oh, membantu. Kalau membantu orang tua itu masuk ke dalam apa? Kewajibankah, hakkah, atau tanggung jawab? Betul, kewajiban. Untuk memperdalam materi pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban, kemudian tanggung jawab, kemudian interaksi sosial, dan pantun lagi. Untuk memperdalam materi, yuk kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke materi, yaitu adalah ke materi tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 3. Kita sekarang di pembelajaran 3 ya. Kemudian muatannya ada PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Muatan yang pertama yaitu adalah PPKN. Nah, ada yang tahu tidak apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ada yang tahu? Nah, kita akan membahas pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama adalah hak. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Itu pengertian dari hak. Jadi segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir. Jadi anak-anak itu mempunyai hak sejak lahir. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, maka harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, jadi apabila anak-anak menginginkan hak, maka anak-anak harus melakukan kewajiban. Karena kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Jadi kalau anak-anak ingin kasih sayang ataupun ingin nilai bagus, itu kewajibannya adalah anak-anak harus belajar. Seperti itu ya contohnya. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah dilakukan. Tanggung jawab merupakan kesadaran melaksanakan kewajiban. Jadi tanggung jawab itu sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan. Jadi tanggung jawab anak-anak, misal anak-anak ingin nilai bagus, berarti kewajibannya harus belajar. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya ya harus belajar dengan tekun, seperti itu. Nah, di sini Bapak punya contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama adalah contoh hak. Contoh hak itu seperti apa, Pak? Seperti ini. Bisa dibaca di PPT ya. Kita mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Kita mendapatkan uang jajan sekolah saat akan berangkat sekolah. Memiliki tubuh yang sehat. Nah, ini adalah hak kita. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita harus membantu ibu, ayah, atau keluarga lainnya yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, itu kewajiban kita di rumah. Kemudian tidak pulang larut malam atau terlambat. Itu kewajiban kita juga. Kemudian menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh itu ada kewajiban kita kalau ingin memiliki tubuh yang sehat. Kemudian tanggung jawab.
Contoh dari tanggung jawab adalah menjaga adik saat ayah atau ibu sedang sibuk, kemudian belajar dengan rajin, makan makanan yang sehat dan bergizi, serta berolahraga agar tubuh sehat. Itu adalah tanggung jawab. Contoh tanggung jawab dari ini. Kalau ingin tubuh kita menjadi sehat, berarti kita harus menjaga kesehatan tubuh. Dengan cara bagaimana? Tanggung jawab kita adalah makan makanan yang sehat dan bergizi, serta berolahraga agar tubuh sehat. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu namanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab, kita dapat membuat laporan anak-anak. Laporan hak itu seperti apa yang sudah kita lakukan, kewajiban kita itu apa saja yang ada di rumah, kemudian tanggung jawab kita apa saja, seperti itu. Contoh laporannya seperti ini anak-anak, dibikin tabel. Hak kita, misal contohnya di sini Bapak punya 3 contoh. Hak yang pertama adalah menikmati suasana yang bersih. Nah, kalau kita menginginkan suasana yang bersih, kewajiban kita apa? Kewajiban kita hanya harus membersihkan lingkungan rumah. Nah, tanggung jawab kita adalah menyapu halaman atau lingkungan rumah agar ini suasana menjadi bersih, ya kan? Nah, kemudian ada hak yang kedua adalah punya badan yang sehat. Kalau ingin badan yang sehat, kewajiban kita ya kita harus menjaga atau memelihara kesehatan badan. Tanggung jawab kita harus makan makanan yang bergizi. Yang ketiga adalah memperoleh kasih sayang orang tua. Kalau kita ingin memperoleh kasih sayang orang tua, kewajiban kita harus membantu kedua orang tua. Kemudian tanggung jawab kita, kalau kita disuruh orang tua membantu menjaga adik saat ayah atau ibu sedang sibuk, ya kita harus melakukannya karena itu sudah tanggung jawab kita, ya kan? Karena kita sudah memperoleh kasih sayang dari orang tua. Kewajiban kita harus membantu. Tanggung jawab kita kalau kita disuruh menjaga adik ya harus dilaksanakan. Itu adalah bagaimana cara membuat laporan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, di dalam keluarga itu pasti adanya interaksi, ya kan? Adanya interaksi. Ada yang pernah dengar tidak apa itu interaksi sosial? Nah, sini Bapak jelaskan ya pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih. Selain itu, interaksi sosial itu bisa diartikan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Jadi interaksi itu hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih. Jadi bisa individu 1 orang dengan 1 orang, kelompok A dengan kelompok B, 1 orang dengan kelompok A, seperti itu. Itu interaksi sosial. Nah, jenis-jenisnya apa saja, Pak? Nah, di sini Bapak punya jenis-jenis interaksi sosial. Jenis interaksi sosial adalah interaksi antar individu. Nah, interaksi antar individu itu adalah interaksi antar 2 orang. Jadi, satu orang dengan 1 orang. Misal, Pak Aldo dengan temannya Pak Aldo. Nah, seperti itu. Itu kan interaksi antar individu. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, contohnya seperti gambar. Ini ada dokter dengan pasien. Dokter dengan pasien ini adalah interaksi antar individu. Antar dokter dan pasien. 1 orang dengan 1 orang kan? Gitu. Yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Nah, interaksi individu dengan kelompok di sini adalah interaksi antara seseorang dengan kelompok. Seperti Pak Aldo mengajar anak-anak di depan kelas, berarti kan Pak Aldo individu. Anak-anak kan satu kelompok kelas 5. Ada 5A, 5B, seperti itu kan. Nah, itu adalah interaksi kelompok, individu dengan kelompok. Seperti gambar. Nah, seperti itu ya anak-anak, guru dengan siswa. Siswanya kebanyak, gurunya 1. Berarti guru itu individu, kelompoknya itu adalah siswa-siswa, seperti itu ya. Yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok, di mana interaksi antar 2 kelompok.
seperti itu ya, seperti gambar. Jadi interaksi antara dua kelompok itu misal SD Bandulan 3 dengan SD Sukun 1. Nah, itu antara kelompok SD Bandulan 3 dan kelompok SD Sukun 1. Itu interaksi kelompok dengan kelompok. Atau bahkan anak-anak saat lomba tarik tambang seperti gambar ini. Ini berarti kelompok A dan kelompok B, seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah tahu tentang interaksi itu apa, pengertiannya dan jenis-jenisnya apa, kita bisa membuat laporan observasi. Bagaimana Pak cara membuat laporan observasi? Ya, kita buat tabel anak-anak seperti ini. Pasti ada yang namanya judul, laporan pengamatan interaksi sosial di rumah. Kita ambil yang lingkup terkecil dahulu, yaitu di rumah. Kita tulis waktu pengamatannya kapan, hari, tanggal. Kemudian tempat pengamatannya di mana? Di rumah siapa? Ya anak-anak di rumahnya anak-anak sendiri. Rumah siapa? Hasil pengamatannya itu apa? Ya anak-anak tulis. Ternyata ada interaksi antar individu dengan individu, kelompok dengan individu, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan itu adalah hasil pengamatan yang anak-anak lakukan. Oh, ternyata setelah saya mengamati interaksi sosial yang ada di rumah saya, terjadi interaksi sosial antar ini dinamakan interaksi apa? Seperti itu kesimpulannya. Setelah kita tahu observasi tentang interaksi. Nah, kemarin di hari Senin bersama Pak Aldo kita membahas tentang ciri-ciri pantun. Ya kan, di hari Senin kemarin. Masih ingat tidak anak-anak ciri-ciri pantun itu apa aja? Masih ya? Hebat. Nah, di pertemuan hari ini kita tidak membahas ciri-ciri pantun lagi anak-anak. Tapi kita membahas tentang isi atau makna pada pantun. Jadi maknanya pantun itu apa? Pantun itu mengandung makna apa gitu ya. Jadi kita itu membuat pantun tidak asal membuat pantun. Jadi harus ada maknanya. Seperti ini. Bisa dibaca. Bawa paku juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, pantun ini mengandung makna. Maknanya apa? Nah, pantun itu mengandung makna apa, Pak? Ini. Anjuran pentingnya olahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Jadi pantun itu pasti mengandung makna atau isi. Gitu. Sudah paham? Pinter, karena sudah paham ya. Hebat anak-anak Bapak. Nah, bagaimana anak-anak tadi setelah menyimak video pembelajaran? Sudah paham dan sudah mengerti? Hebat anak-anak Bapak ya. Sudah paham dan sudah mengerti ya. Baik. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, tadi di awal kita berdoa kan? Nah, di akhir kita juga harus berdoa. Sebelum berdoa, Bapak mau tanya. Tadi belajar tentang apa aja? Ya, betul, tentang PKN. Kemudian apa lagi? IPS, kemudian Bahasa Indonesia. Tadi di PKN Anda belajar tentang apa anak-anak semua? Iya, hak, kewajiban, sama tanggung jawab. Kalau di IPS, macam-macam interaksi sosial. Di Bahasa Indonesia, betul, belajar tentang makna atau isi dari pantun. Nah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Bapak pimpin dari sini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak berpesan jangan lupa terapkan 3M. Masih ingat? Betul, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan Bapak Aldo di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.